Baik, selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur karena kita boleh kembali bertemu dalam keadaan yang baik. Tadi sudah kita tahu tentang RPS kita, ya, tentang RPS kita. Bahwa ada 16 kali pertemuan, lalu kita masuk juga ke kontrak tentang bagaimana juga termasuk dalam penilaian. Tadi juga sempat dikonfirmasi bahwa nilai ini memang masih menggunakan standar yang masih lama, ada perubahannya nanti akan disampaikan setelah perkuliahan berjalan dan atau setelah Pak mendapat informasi dari bidang akademik, bagian akademik. Nah, bagian pendahuluan atau pertemuan pertama pada pagi hari ini bahwa kita akan coba masuk mau mempelajari beberapa definisi dari bioteknologi dan atau bioteknologi lingkungan. Kita coba mempelajari hal tersebut. Kita coba sama-sama memahami definisi-definisi dan juga nanti kita lihat bagian-bagian apa saja yang terkait dengan uh, definisi tersebut. Nah, sebelum sampai ke situ, kita lihat di gambar di slide ini, ya. Di sini kalau ditanyakan apa pendapat kalian terhadap gambar-gambar yang ada, kira-kira ada yang mau memberikan pendapat? Kira-kira apa pendapat kalian setelah melihat gambar ini? Mas Firdaus, bagaimana, mau coba? Gambar mana yang mau Mas Firdaus komentari? Silakan. Atau yang lain mau memberikan komentar? Izin Bapak itu kan ada gambar wortel tuh Pak. Bagaimana Aulia? Itu tuh yang gambar wortel Pak. Gambar wortel ya. Gimana? Bagaimana? Iya, itu ini ya Pak, proses kultur jaringan Sip, kayak regenerasi. sip. Ya, Iya, terima kasih gitu, Aulia ya. gitu Pak. Iya, Oke, sama. oke. Ada lagi? Ada yang mau coba lagi yang lain? Berli mau coba? Atau Okti mau coba? Belum ada? Oke, jadi kita ambil dulu dari apa yang disampaikan oleh Aulia ya. Jadi memang kalau kita lihat sepintas ini memiliki hubungan atau keterkaitan dengan proses yang tadi disebut dengan kultur jaringan ya. Jadi bagaimana sehingga nanti menghasilkan suatu jenis jenis dari tumbuhan wortel ini. Tapi kemudian nanti kalau kultur jaringan itu nanti dia cenderung sifatnya itu dia cuma menumbuhkan atau menghasilkan suatu organisme, suatu jenis individu dengan memanfaatkan bagian dari individu itu. Misalnya tadi bisa diambil dari akarnya, bisa diambil dari daunnya, bisa diambil dari buahnya untuk menghasilkan individu baru. Hanya di kultur saya. Tapi kalau ada campur tangan, potong memotong DNA, potong memotong untuk sifat-sifat dalam eh,
kandungan protein dalam organisme itu sendiri, maka kemudian nanti ada namanya pemanfaatan bioteknologinya. Maka di situ kalau di gambar gunting itu kan ada dia seperti memotong dan menyambung, memotong dan menyambung. Lalu kemudian nanti itu kita kaitkan dengan nanti menumbuhkan atau memelihara organisme tertentu yang punya kemampuan terkait dengan perlindungan ataupun juga pelestarian lingkungan. Di gambar 4 bagian bawah itu ada gambar sapi itu. Nah, sapi itu nanti kita akan masuk ke topik pertemuan, kalau tidak salah pertemuan yang ke setelah 3 atau kemudian masuk sampai ke pertemuan yang ke-13 itu dikaitkan dengan nanti akan menghasilkan namanya biogas. Jadi kotoran sapi atau mungkin kotoran hewan yang lain lalu kemudian akan menghasilkan biogas. Biogas yang kemudian nanti gas tersebut dapat dimanfaatkan untuk memasak, untuk menghasilkan listrik, untuk menghasilkan panas dan juga produk-produk lainnya. Ya, tentu itu hasil dari temuan atau kegiatan riset di dalam atau menggunakan alat bantu seperti mikroskop dan dilakukan di dalam lab. Ya, jadi di sini diberikan satu kalimat, bagaimana penerapan bioteknologi dalam bidang lingkungan. Dengan menerapkan bioteknologi di bidang lingkungan, kita bisa mengungkap misteri-misteri yang terjadi. Ya, jadi kalau misalnya peristiwa mikroorganisme yang kemudian secara alamiah mampu untuk mengubah bahan-bahan organik menghasilkan panas, mampu untuk mengubah bahan-bahan organik menghasilkan pupuk terjadi secara alamiah, maka dengan ada bioteknologi lingkungan kita melakukan identifikasi dan kita mengoptimalkan sifat atau karakter dari organisme tersebut dan nanti akan kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk bisa nanti dimanfaatkan oleh kita sendiri saat ini dan waktu-waktu selanjutnya. Berkelanjutan bahasanya seperti itu. Nah, mari kita lihat beberapa pengertian dari bioteknologi dan juga bioteknologi lingkungan. Ada banyak, bisa kalian cari definisi-definisi. Pak cuma mengambil beberapa saja sebagai perwakilan. Kalian bisa menggunakan definisi kalian yang tentunya harus yang punya kaitan dengan bioteknologi ya, bukan dikaitkan dengan misalnya hanya pada ekologi atau mungkin cuma lingkungan hidup saja, tapi ini kita bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kurang lebih 3 kata, bios, hidup, teukos atau alat, dan logos. Jadi kalau dikaitkan dengan ilmu berarti ilmu yang kemudian mempelajari tentang makhluk hidup yang dapat digunakan sebagai alat. Alat apa? Alat untuk bisa menghasilkan produk. Produk bisa berupa barang, produk bisa berupa jasa, ya. Produk barang dan produk jasa tadi tujuannya untuk memberikan kesejahteraan kepada manusia. Ya, jadi secara harafiah mungkin kita bisa bilang bioteknologi cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup dan produk-produk dari makhluk hidup yang akan menghasilkan produk barang, yang akan menghasilkan produk jasa yang tujuannya adalah kesejahteraan manusia. Ya, ini sangat sepertinya antroposentris ya, terpusat pada manusia, tapi ya untuk sementara bioteknologi yang kemudian tadi kebanyakannya diharapkan mensejahterakan manusia, menghasilkan produk dan barang yang tujuannya kesejahteraan manusia. Nah, kalau Primrose ya, Primrose mengatakan bioteknologi itu adalah penerapan ilmu biologi, ilmu biokimia dan rekayasa untuk mengolah suatu bahan dan suatu jasa. Ketika mengolah bahan dan jasa tadi, kemudian dia memanfaatkan organisme hidup dan komponennya
ya, organisme hidup tadi seperti kita ketahui mikroorganisme ya, untuk menghasilkan produk barang dan jasa dan tujuannya kesejahteraan manusia. Kurang lebih seperti itu. Lalu, kalau menurut OTA dari USA mengatakan bahwa bioteknologi itu merupakan teknik, suatu cara, suatu metode untuk mendayagunakan, mengoptimalkan makhluk hidup atau bagian dari makhluk hidup tersebut. Yang tadi ya, kita bisa menggunakan makhluk hidup bagian daunnya kalau dia ada di daun, atau kemudian bagian kemampuan dia untuk menghasilkan produk dari mikroorganisme. Kita bisa memodifikasinya, lalu kita tingkatkan atau kita perbaiki sifat dari hewan atau tumbuhan. Ya, jadi misalnya tadi hewannya itu dia cuma menjadi hewan yang kurang tahan terhadap panas, atau padi yang kemudian itu tidak tahan terhadap air kering, maka nanti bisa menghasilkan padi yang tahan terhadap air yang kering, atau hewan yang bisa menghasilkan susu dalam jumlah yang lebih banyak, atau menghasilkan daging dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, itu kita bisa namanya memanfaatkan bioteknologi lingkungan. Sorry, itu masih ke bioteknologi ya, masih kepada bioteknologi. Lalu nanti kalau menurut European Federation of Biotechnology dikatakan bahwa bioteknologi itu sendiri merupakan integrasi kesatu paduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang kemudian bertujuan meningkatkan aplikasi organisme hidup, bagian selnya atau bagian-bagian lainnya, untuk menghasilkan produk dan menghasilkan barang. Ya, produk misalnya nanti ada keju yang lebih bertahan lama, keju yang lebih tidak cepat asam, atau jasa-jasa yang lain, misalnya jasa untuk menghasilkan panas, jasa untuk menghasilkan listrik, ya, dari kemampuan dari mikroorganisme. Kalau menurut OECD mengatakan bahwa bioteknologi itu merupakan penerapan prinsip pengetahuan dan rekayasa untuk menangani dan untuk mengolah bahan tertentu dengan bantuan agen biologis. Agen biologis ini memang diutamakan sekali lagi adalah peran dari mikroorganisme untuk dapat menciptakan atau memproduksi barang, memproduksi jasa, dan akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini kan tentu kesejahteraan manusia. Ya, jadi sekali lagi memang terkesannya antroposentris ya, terpusat pada manusia. Tapi memang karena tujuannya untuk nanti bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, itu definisi yang berikut. Maaf, ini belum ya. Ya. Nah, sebenarnya apa prinsip dasar dari bioteknologi? Prinsip dasar dari bioteknologi itu sendiri adalah bisa untuk mengoptimalkan, mendayagunakan teknologi. Ya, tadi kan kita bedakan tiga, ada bios, ada teukos, dan kemudian ada logos. Jadi kita mengoptimalkan teknologi, teknik, metode dengan kita mengoptimalkan teknik yang bisa memanipulasi agen biologis, dalam hal ini mikrobia, dalam hal ini enzim yang ada atau sel-sel yang ada, kemudian masuk kepada DNA pada produk dan jasa, hasilnya berupa perubahan pada ataupun produk pada produk, pada barang, pada jasa, pada DNA, sifat karakter dari DNA, dan kemudian nanti akan menghasilkan barang dan jasa yang lebih optimal. Nanti kalau dalam perkembangannya bioteknologi itu kemudian nanti awalnya itu digunakan pada perubahan karakter, perubahan pada sifat, pemanfaatan untuk bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang unggul,
atau hewan-hewan yang unggul seperti yang tadi ya, misalnya padi yang bisa bertahan di air yang kering, atau sapi yang bisa menghasilkan daging yang lebih banyak dibandingkan lemak, atau kemudian sapi yang kemudian bisa hidup di daerah yang kering ya, dan tujuannya untuk dikomersialkan. Makin ke sini dalam perkembangannya, bioteknologi itu juga semakin luas, tidak hanya berupa pada tanaman dan juga pada hewan saja, tapi masuk kepada yang lebih kecil lagi, yaitu pada tadi di atas, yaitu pada mikrobia, pada juga sistem enzim dan juga sel yang akan memodifikasi DNA, yang akan memodifikasi dari sel-sel tertentu yang bisa memproduksi barang dan juga bisa memproduksi jasa untuk kesejahteraan manusia. Oke, itu pengertian yang bisa kita lihat, dan prinsip dasar tadi ini masih yang sama ya, bahwa nanti dalam bioteknologi yang tadi dikatakan sebagai ilmu multidisiplin, perkembangannya yang sangat-sangat pesat, lalu kemudian para ahli membedakan bioteknologi itu berdasarkan warna supaya nanti orang bisa mengelompokkan, oh ini kelompok bioteknologi yang di bidang medis, kelompok bioteknologi di bidang pertanian, kelompok bioteknologi yang bisa untuk menghasilkan barang-barang ataupun produk industri, ataukah juga nanti jenis kelompok yang lainnya ya. Nah, di sini ada 4 warna: merah, hijau, putih dan biru. Merah, hijau, putih dan biru ya. Untuk merah itu sendiri, kalau bioteknologi diaplikasikan dalam menghasilkan produk dan menghasilkan jenis barang atau jasa di bidang medis, seperti untuk mendiagnosis dan juga untuk mengobati suatu penyakit ya. Kita masih ingat dalam tahun 2019 2020 kita berjuang bergumul juga ya, para ahli kemudian bisa menghasilkan vaksin yang bisa untuk mencegah virus yang kita cukup takuti ya, corona. Walaupun juga ada virus-virus yang lainnya, tapi ketika tahun 2019, 20, 2021 itu cukup sangat menakutkan persebaran corona. Kemudian kalau bioteknologi itu di label warna hijau itu kalau aplikasinya bioteknologi ini diaplikasikan dalam bidang pertanian dan peternakan. Ya, menghasilkan tadi tomat yang buahnya lebih besar, atau durian yang tidak terlalu berbau. Nah, begitu. Atau peternakan, sapi yang kemudian dagingnya lebih banyak. Nanti kemudian eh, misalnya daging dari sapi yang bisa lebih empuk. Nah, itu dibandingkan kalau sapi yang biasa mungkin keras, alot ya. Bioteknologi putih itu dalam bidang industri, misalnya nanti menghasilkan eh, pakaian, ya pakaian yang dihasilkan dari pengolahan atau pengubahan plastik ya menjadi bahan polimer atau biopolimer, misalnya dari pisang, pelepah pisang diubah menjadi biopolimer untuk menjadi keset atau untuk menjadi kain kain pakaian ya, itu seperti itu. Nah, untuk yang biru itu kalau aplikasi dari bioteknologi itu di dalam dunia ataupun juga daerah akuatik ya, misalnya nanti untuk menghasilkan energi energi biofuel, atau kemudian nanti energi yang kemudian nanti kita akan lihat di bagian pertemuan belakang itu ada namanya B10, ada B20, ada B80 ya, kita akan lihat bioenergi biofuel. Nah, selain 4 warna tadi, kemudian ada istilahnya bioinformatika.
bioinformatika itu merupakan suatu pengembangannya di mana mengkaji masalah biologi dan kemudian digabungkan dengan komputasi, hitung-hitungan informatikanya. Misalnya nanti ada fungsional gen, kemudian struktural gen atau proteomik. Jadi gen yang kemudian bisa mempengaruhi terhadap penghasilan insulin di tubuh. Gen yang kemudian bisa untuk membuat orang itu lebih tinggi atau kemudian bisa membuat orang itu tidak mudah terkena sakit flu. Nah, itu ada pemanfaatan fungsional gen atau struktur tadi, misalnya membuat nanti ketika dikasih itu membuat kulitnya lebih bercahaya. Ya, tapi ini di tingkat gen ya, tingkat DNA, bukan cuma sekedar pemutih di bagian luar ya. Atau kemudian tadi kepada hewan strukturnya akan membuat eh, kuda itu dia lebih tinggi atau dia lebih mampu berjalan di daerah yang panas. Nah, itu juga struktur-struktur yang diubah. Dan tujuannya nanti bioinformatika sendiri kembali dimanfaatkan untuk kesejahteraan dari manusia. Ya, jadi sekali lagi pemanfaatannya kembali bagi kesejahteraan manusia. Oke, sampai di slide ini, seandainya kalian punya pertanyaan, Pak kasih kesempatan dulu, silakan. Masih belum ya? Oke. Jika memang masih bisa mengikuti sampai di slide ini, Pak coba lanjutkan. Nah, tadi kita katakan bahwa kita memanfaatkan BIOS atau tadi bioteknologi itu dari BIOS, Teukos, dan kemudian Logos. Nah, di BIOS ini kalau tadi pada kultur jaringan itu pada kelompok-kelompok yang mungkin utamanya itu diutamakan kepada yang tadi ya, pada wortel yang makroskopis ataupun juga hewan-hewan bagian hewan tertentu yang sifatnya masih bisa dilihat dengan mata secara langsung. Ada juga memang mikroorganisme yang juga dapat dilihat dengan tidak terlalu detail, tapi nanti kita akan melihat bahwa dalam bioteknologi itu sendiri nanti lebih banyak atau paling banyak bersinggungan juga dengan makhluk hidup yang sifatnya dilihat dengan bantuan alat mikroskop, bahkan ada mikroskop elektron ya, mikroskop yang bisa melihat dengan ukurannya itu 1/1.000.000, ukurannya sangat kecil sekali, 10⁻⁻⁴ atau 10⁻⁴ ukuran daripada suatu sel mikroorganisme itu. Tetapi toh masih dapat digunakan si mikroorganisme tersebut walaupun dia pada skala lab atau kemudian dimanfaatkan dalam bentuk produk tertentu yang kemudian dapat dilihat pada skala yang lebih besar. Tapi kenapa kemudian kita memanfaatkan mikroorganisme? Apa keunggulan mikroorganisme? Sehingga mikroorganisme itu dapat memberikan manfaat, ya, mikroorganisme dapat memberikan manfaat dalam bioteknologi ataupun lebih lengkapnya dalam bioteknologi lingkungan. Nah, ada beberapa alasan yang bisa Pak cantumkan di sini, bisa nanti kalian lengkapi atau mungkin kalian tambahkan dari referensi yang kalian miliki. Alasan yang pertama karena mikroorganisme itu pertumbuhan dan perbanyakannya itu terjadi secara cepat. Kalau kita belajar di mikrobiologi itu ada pertumbuhan mikroorganisme itu ada namanya fase kematian, kemudian ada fase logaritmik, ada fase stasioner.
Jadi kemudian dia itu mulai dari pertumbuhannya itu awal dan kemudian melimpah. Dia sangat tinggi pertumbuhannya, percepatannya. Jadi dikatakan kalau tidak salah itu dia menggunakan 2 pangkat N kalau tidak salah. Jadi misalnya satu organisme dia memecah diri dia bisa menjadi 2, 2 dipecah lagi menjadi 4, 4 dipecah lagi menjadi kemudian nanti menjadi 16 dan seterusnya. Dia pertumbuhannya dengan begitu cepat ya, dengan satu mikroorganisme saja. Lalu untuk mikroorganisme ini keunggulan yang kedua, dia itu mudah diambil. Mudah diambil ini bukan berarti asal-asalan diambil. Mudah diambil ini artinya bahwa dia cukup melimpah, ya, dia cukup melimpah di lingkungan. Misalnya kita mau mengambil mikroorganisme yang kemudian punya kemampuan menghancurkan bahan-bahan organik menjadi lebih kecil dan menjadi pupuk. Nah, kita bisa ambil di tempat eh, serasah atau sampah. Kita mengisolasi dia dari situ. Kalau bahasa orang mikrobiologinya, kita mengisolasi mikroorganisme. Yang ketiga, yaitu bahwa mikroorganisme itu punya kemampuan memodifikasi sifat genetiknya. Kita punya kemampuan. Jadi kita misalnya begini, kalau manusia ya atau anggaplah hewan, hewan dulu. Hewan itu kita bisa membuat dia itu misalnya tadi hewan yang eh, warnanya itu eh, ikan misalnya. Ikan itu kan pada umumnya warnanya ya mungkin ada yang biru, mungkin ada yang kuning, ada yang keabu-abuan, tapi warnanya cuma seperti itu. Nah, dengan bioteknologi orang bisa membuat sehingga ikan tadi nanti warnanya bisa bervariasi, bahkan juga ikan tadi nanti ketika di dalam kondisi gelap dia itu bisa bercahaya. Ya, mungkin kalian sering lihat ya atau pernah lihat ketika kalian dalam pameran ikan itu beberapa ikan itu dia memiliki kemampuan untuk bisa bercahaya ketika cahaya ataupun pada malam hari yang gelap. Yaitu karena faktor kemampuan dari rekayasa genetika. Nah, tapi kalau untuk mikroorganisme ini sendiri, untuk mikroorganisme sendiri itu dia punya kemampuan modifikasinya dengan lebih mudah lagi dimodifikasi. Dia akan lebih mudah untuk diakali kemampuan diubah kemampuan rekayasa genetikanya. Itulah keunggulan daripada mikroorganisme, mudah untuk dimodifikasi. Misalnya memodifikasi dia nanti awalnya cuma membelah sekian, dia bisa membelah lebih cepat. Kemudian dia itu misalnya cuma makan itu satu kali dia makan cuma satu potong, dia bisa diubah supaya dia bisa makan menjadi sampai satu tumpuk. Nah, itu karena dia dimodifikasi genetikanya. Kemudian plasmid. Nah, mikroorganisme ini punya plasmid seperti di gambar, ya. Plasmid. Plasmid ini yang kemudian nanti akan membawa karakter atau membawa sifat yang diinginkan untuk kita ubah. Jadi nanti sifat tertentu akan diikat ke dalam plasmid. Plasmid itu kemudian nanti dia eh, bertumbuh, berkembang sesuai dengan pembelahan daripada mikroorganisme. Lalu karakter itu kemudian akan masuk ke dalam sel anakan dari si mikroorganisme tersebut. Lalu yang berikut, kehidupan dari mikroorganisme itu tidak tergantung iklim dan kondisi lingkungan. Maksudnya di sini adalah bahwa mikroorganisme tadi kondisi iklimnya itu masih mudah untuk kita modifikasi. Kenapa? Karena kan biasanya mikroorganisme ditumbuhkan di lab, ya kan, di lab. Jadi mungkin di dalam cawan Petri dia diubah. Jadi misalnya cuma ukuran kecil, dia tidak butuh dia tidak butuh misalnya satu kebun, dia tidak butuh misalnya satu perkebunan,
atau satu kabupaten. Dia tidak butuh dengan ukuran luasan yang seperti itu. Dia cukup di dalam satu petri saja mikroorganisme. Itu dapat diubah karakternya, diubah sifatnya, lalu kemudian nanti dia sesuai yang kita inginkan tadi. Modifikasi dia menjadi kemampuan untuk memakan limbah, kemampuan untuk memakan tumpahan minyak, kemampuan untuk memakan plastik. Nah, itu kita modifikasi dia. Jadi dia semakin lebih efektif. Kehidupannya tidak tergantung, tapi cuma di cawan petri saja. Itu keunggulan dari mikroorganisme. Nah, dikaitkan dengan keunggulan-keunggulan tersebut, lalu pada bagian tadi kan kita sudah mengenal ya, pada slide yang ke-6 dan slide yang ke-7 kita memilah bioteknologi berdasarkan warna merah, warna hijau, warna putih, dan warna biru. Nah, selanjutnya bioteknologi itu tidak cuma hanya pada bidang-bidang yang terbatas. Saat ini bioteknologi merambah hampir kepada seluruh bidang kehidupan manusia. Ya, masih ingat ya pengertian di awal tadi, di awal slide, bahwa dimodifikasi produk dan jasa tujuannya ialah kesejahteraan manusia. Nah, bioteknologi kan seperti itu. Maka bioteknologi dengan tujuan seperti ini tadi, kita bisa melihat beberapa bidang bagian kehidupan manusia yang kemudian dikaitkan atau memiliki keterkaitan pengimplementasian atau penerapan bioteknologi. Di sini Pak cantumkan beberapa, yaitu yang pertama bidang pertanian. Ya, jadi ketika ada keanekaragaman mikroorganisme yang ada dalam tanah, ini mikroorganisme ya, mikroorganisme. Kalau cacing itu bisa kita kelompokkan ke dalam makroorganisme karena bisa dilihat langsung tanpa menggunakan bantuan mikroskop. Tapi kalau mikroorganisme tersebut harus dilihat tidak secara langsung, tapi perlu menggunakan bantuan mikroskop atau alat-alat bantuan lainnya. Mikroorganisme dalam tanah itu sangat tinggi, di mana mikroorganisme tersebut akan mempengaruhi kualitas tanah. Ya, ini sudah menjadi temuan yang umum bahwa kualitas tanah dipengaruhi oleh kehadiran mikroorganisme dalam jumlah yang banyak. Nah, mikroorganisme tadi dengan jumlah yang banyak tadi punya kemampuan. Coba kalian ingat peristiwa siklus materi seperti siklus nitrogen, seperti siklus unsur karbon, seperti siklus unsur fosfat, atau kemudian sulfur belerang, atau kemudian kalium, ya, unsur-unsur tersebut dalam siklusnya itu mengalami dekomposisi, mengalami proses-proses. Pak ambil contoh seperti yang di dalam slide ini, yaitu bahwa siklus nitrogen ketika didekomposisi kemudian mengalami fiksasi, atau kemudian fosfat itu sendiri mengalami pelarutan oleh bantuan mikroorganisme, itu nanti akan membutuhkan peranan dari berbagai mikroorganisme seperti nitrosomonas yang kemudian mengubah NO2, kemudian nitrobakter akan mengubah nitrit menjadi nitrat, atau pelarutan fosfat, ada bakteri fosfatnya, atau kemudian mikroorganisme yang bisa mengontrol sehingga patogen-patogen di dalam tumbuh-tumbuhan, misalnya di akar, bisa mati. Kemudian juga kita punya di akar dari tanaman kacang, kalau kalian masih ingat, akar di tanaman kacang itu dia bersimbiosis mutualisme antara mikroorganisme yang namanya rhizobium, itu kemudian dia bisa mampu untuk mengikat unsur nitrogen dengan lebih banyak sehingga tanah menjadi lebih subur,
nanti membuat nanti selain itu selain ditumbuhkan yang namanya kacang-kacangan, kemudian bisa berganti untuk menanam jagung, bisa berganti untuk menanam kacang hijau ataupun jenis-jenis tanaman lainnya setelah ada pergiliran tanaman dengan tanaman kacang tanah. Ya tadi karena kemampuan mengikat nitrogen dengan adanya bakteri rhizobium yang ada di nodul-nodulnya. Ini coba kalian cari ya, nodul rhizobium di akar dari tanaman kacang tanah. Bisa kalian lihat di situ. Nah, bioteknologi di bidang pertanian dapat dimanfaatkan secara yang ada sekarang itu misalnya ada yang namanya Trichoderma pseudoconii atau Sitopaga yang merupakan kompos bioaktif ya, kompos bioaktif atau digunakan dalam biofertilizer ya, pupuk biologis dengan adanya rhizobium, dengan adanya azospirillum sampai kepada bakteri uh, bakteri Pseudomonas dan kemudian Bacterium megatherium itu merupakan bagian yang digunakan dalam biofertilizer atau juga dalam biokontrol. Itu ada bakteri Bacillus ya, Bacillus thuringiensis atau Beauveria bassinia sampai kepada Trichoderma itu digunakan sebagai biokontrol. Biokontrol ini maksudnya dia dapat mengontrol bakteri lain yang sifatnya berbahaya ataupun juga mikroorganisme lain yang bersifatnya berbahaya. Oke, sebelum kita pindah, Pak ingatkan sekali lagi, nanti kalau misalnya terputus, nanti tolong masuk lagi di link Zoom yang sama, ya, karena ini dia sudah mau selesai. Lalu pindah ke bioteknologi bagian bidang peternakan dan juga bidang perikanan. Apa di bidang peternakan dan perikanan pemanfaatan bioteknologi mikroorganisme, yaitu bahwa akan menghasilkan probiotik. Banyak sekali minuman-minuman yang menawarkan probiotik ya. Pak tidak bisa menyebutkan nama-nama tertentu. Kalian bisa lihat bagaimana sekian banyak iklan yang menawarkan probiotik dalam setiap minuman ataupun juga produk.